Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ainun Ahmad, mahasiswa semester 2, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, kelas A, akan mempresentasikan materi subfilum Krustasea dari mata kuliah Keanekaragaman Hewan 1 yang diampuh oleh Bapak Ilyas Hausain, SPD, MPD. Baik, materi pertama yaitu pengertian dari Krustasea. Krustasea adalah kelompok besar organisme terutama dari wilayah perairan yang terdiri dari sekitar 35.000 spesies kepiting, udang, lobster, udang karang, teritip, kutu air, filbuks, dan kelompok-kelompok terkait. Krustasea memiliki 2 pasang antena, 3 jenis pelengkap untuk mengunyah, dan berbagai jumlah pasang kaki. Semua pelengkap Krustasea dengan kemungkinan pengecualian pasangan pertama dari antena, pada dasarnya Biramous. Materi yang kedua, karakteristik dari Krustasea. Yang pertama, memiliki pelengkap pada perutnya serta pada dadanya. Yang kedua, arthropoda yang hanya dengan 2 pasang antena. Yang ketiga, rahangnya kemungkinan berasal dari sepasang tungkai yang mengambil pada fungsi mengunyah selama evolusi. Yang keempat, banyak Krustasea memiliki mata majemuk. Yang kelima, memiliki rambut taktil halus yang diproyeksikan dari kutikula seluruh tubuh. Yang keenam, Krustasea lebih besar memiliki insang berbulu dekat basis kaki. Yang ketujuh, pertukaran gas berlangsung secara langsung melalui daerah yang lebih tipis dari kutikula atau seluruh tubuh. Yang kedelapan, kebanyakan Krustasea memiliki jenis kelamin secara terpisah. Yang kesembilan, Krustasea besar berkaki 10, terutama Krustasea laut seperti udang, lobster, dan kepiting bersama dengan kerabat air tawar mereka. Udang karang secara kolektif disebut Krustasea berkaki 10. Yang berikutnya, klasifikasi dari Krustasea. Yang pertama, subkelas Eumalacostraca atau biasa disebut superordo Peracarida. Eumalacostraca adalah subkelas dari Krustasea yang mengandung hampir semua Malacostraca hidup, atau sekitar 40.000 spesies dijelaskan. Eumalacostraca memiliki 19 segmen atau 5 cepalit, 8 toraks, dan 6 abdomen. Tungkai toraks bersendi dan digunakan untuk berenang atau berjalan. Selanjutnya ada ordo Amphipoda. Nama rangka mengacu pada jenis kaki ganda. Awalan ampi adalah bahasa Yunani untuk kedua sisi, yaitu baik dada dan perut atau ganda, dan akhiran poda adalah dari bahasa Yunani kata podos yang berarti kaki. Berikut contohnya. Contoh dari ordo Amphipoda bisa kita lihat di sini. Ada Hyalela asteca. Hyalela asteca begitu di mana-mana dan berlimpah bahwa ketidakhadiran asteca dianggap sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk mengetahui pengasaman danau. Hyalela asteca dapat mentolerir bahwa pH untuk 6,5 pada saat mana Hyalela asteca mulai menghilang. Contoh yang kedua, ada Diporeia hoi, hanya ditemukan di kedalaman danau yang dingin. Namun preferensi Diporeia hoi untuk perairan dalam tampaknya tergantung pada kebutuhan akan air dingin, karena Diporeia hoi telah ditemukan di zona profundal dengan saturasi oksigen kurang dari 7%. Selanjutnya di sini ada ordo Isopoda. Isopoda dorsoventrali yang dinyatakan ketika terganggu isopoda menggulung menjadi bola seperti taman buktil, kaki isopoda serupa, maka nama ordo
atau iso dari bahasa Yunani kata isos yang berarti sama atau serupa, dan poda dari bahasa Yunani yaitu kata podos yang berarti kaki, Berikut contohnya. Kita bisa melihat ada 3 gambar di sini. Yang pertama itu ada Caecidotea Communis, yang kedua itu Lirceus Garmani, yang ketiga Thermospaeroma. Contoh dari order Sladocera adalah Daphnia. Bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan sekarang ini. Berikut ada subkelas dari Copepoda. Yang pertama itu ada Cislopoida, yang kedua ada Harpaticoida, yang ketiga ada Calanoida. Yang kedua ada subkelas Copepoda. Copepoda adalah sekelompok kecil krustasea ditemukan di laut dan hampir setiap air tawar habitatnya banyak spesies yang planktonik atau drifting di perairan laut. Tetapi yang lebih benetik hidup di laut lantai, dan beberapa spesies tinggal di wilayah tempat basah seperti rawa-rawa di bawah daun jatuh di hutan basah, box, mata air, kolam, dan sebagainya. Meskipun Copepoda dapat ditemukan hampir di mana-mana, air tersedia sebagian besar lebih 12.000 spesies yang dikenal hidup di laut karena mereka adalah biomasa terbesar di lautan. Beberapa menyebut mereka serangga laut. Mereka berkeliaran bebas air. Yang ketiga ada subkelas Branchiura. Branchiura memiliki tubuh yang datar dan memiliki profil yang rendah ketika melekat pada host mereka. Tubuh terdiri dari kepala, 5 segmen tungkai bering, dan batang pendek dibagi menjadi daerah toraks. Membawa 4 pasang kaki. Selanjutnya di sini ada ordo perut tidak Sladocera. Kepala telah berkembang dengan baik, terutama kelompok air tawar yang dengan hanya beberapa spesies predator dorsal kepala terisai sebagian besar menutupi kaki di kedua sisi tubuh dan dapat mana-mana dan lebih lanjut untuk menutupi perut. Branchiura ektoparasit pada ikan, tapi kadang-kadang dilaporkan dari berudu amfibi. Branchiura tinggal terutama di habitat air tawar, baik berjalan dan air statis, dan dapat terjadi pada kepadatan tinggi di badan air buatan seperti waduk, kolam ikan hias, dan peternakan ikan. Beberapa spesies Argulus menduduki muara dan ikat laut pesisir, tetapi mereka tidak ditemukan di perairan laut. Berikut contoh dari subkelas Branchiura. Yang pertama itu ada Argulus foliaceus, yang kedua ada Dolops ranarum, yang ketiga ada Argulus japanicus.